Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Hasna. Di sini selama 7 menit ke depan, saya akan berbagi sedikit mengenai tentang apa itu kepercayaan diri dalam sudut pandang Islam. Nah, teman-teman semua, apakah sudah mengetahui apa itu percaya diri? Kalau belum, simak sampai habis ya. Oke, jadi percaya diri adalah seseorang yang mampu berpikir positif dan meyakini bahwa kemampuan yang dimilikinya adalah suatu kualitas. Kualitas ini dapat berguna bagi dirinya sendiri, orang lain, keluarga, dan juga masyarakat luas. Rasa percaya diri ini tidak muncul dengan sendirinya loh teman-teman, atau bawaan lahir, atau bahkan keturunan. Rasa percaya diri ini dipupuk dan dilatih sedari kecil. Jadi, ketika ada seseorang yang sudah percaya diri, maka dia sudah berhasil melewati latihan-latihan dalam membangun kepercayaan dirinya. Nah, keluarga adalah lingkungan terdekat yang ada di sekitar kita, yang mana kita dapat melatih kepercayaan diri dari lingkungan tersebut. Kenapa? Dari keluarga inilah kita dapat berinteraksi sosial dengan secara sangat sederhana. Selain itu, di keluarga kita juga akan mendapatkan beberapa pendidikan, seperti pendidikan moral, pendidikan etika, dan juga pendidikan akademik. Hal ini bertujuan agar ketika kita semua sudah mampu menguasai kepercayaan diri, kita tidak lalu meninggalkan adab dan sopan santun yang berlaku di masyarakat. Lalu, bagaimana sudut pandang Islam mengenai kepercayaan diri? Ada yang tahu? Simak baik-baik ya. Percaya diri dalam Islam itu sangat dianjurkan. Kenapa? Ketika kita percaya diri, maka sama saja kita berpikir positif dan kita yakin kepada diri kita bahwa kita mampu. Selain itu, ketika kita percaya diri dengan apa yang kita miliki, itu tidak akan menimbulkan rasa iri, dengki, ataupun tidak suka terhadap orang lain ketika orang tersebut lebih baik daripada kita. Justru kita akan merasa termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tentunya melatih kepercayaan diri bahwa semua yang ada di dalam diri kita itu adalah kemampuan yang berkualitas. Rasa percaya diri ini juga mendorong kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Percaya diri juga mendorong kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, dan juga kita dapat dengan tenang dan damai menerima keadaan diri bahwa seluruh orang memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Bahkan di ayat suci Al-Quran juga dijelaskan mengenai kepercayaan diri. Salah satunya Quran Surat Ali Imran ayat 139 yang artinya, makna dari ayat tersebut adalah ketika kita mengalami suatu kegagalan, maka kita tidak boleh langsung menyerah. Ketika kita gagal, maka kita harus bangkit. Kita harus berjuang lagi agar kita dapat meraih apa yang kita lakukan. Sama halnya seperti kepercayaan diri. Mungkin di awal-awal kita akan merasa malu berbicara di depan umum, malu untuk berkenalan, atau malu untuk bersosialisasi. Hal ini tidak masalah. Kita harus terus belajar agar kita dapat membangun kepercayaan diri di dalam diri kita sendiri. Hal ini berarti kita harus terus berlatih untuk mengembangkan kepercayaan diri kita. Dalam menghadapi segala proses yang ada, kita harus terus berjuang dan tidak mudah menyerah. Karena Allah SWT akan senantiasa membersamai dan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan.
Selain itu, Allah SWT tidak akan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Nah, teman-teman pernah dengar tidak? Ada sebuah kalimat seperti ini. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhan. Artinya apa? Bagaimana kita bisa mengenali Allah SWT jika kita sendiri tidak bisa mengenali diri kita sendiri? Oleh sebab itu, sangat penting sekali bagi kita semua untuk bisa mengetahui dan memahami serta mengenal siapa diri kita sendiri. Teman-teman, segala kegagalan dan juga hambatan yang kita alami ketika dalam proses kepercayaan diri ini adalah sebagai tanda bahwa kita bersungguh-sungguh terhadap apa yang telah disebutkan di Al-Quran. Nah, teman-teman, dari yang tadi telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri bukanlah suatu yang diturunkan ataupun sesuatu yang sudah dibawa sejak lahir. Kepercayaan diri itu muncul karena dilatih dan juga berkat usaha yang kita lakukan. Ketika kita tidak mau melatih, ketika kita tidak mau belajar tentang kepercayaan diri, maka kita tidak akan dapat mengembangkan rasa percaya diri yang ada di dalam diri kita. Selain itu, kita harus terus berusaha dan belajar agar dapat mengembangkan rasa percaya diri yang kita miliki. Ketika kita sudah belajar, ketika kita sudah berlatih, ketika kita sudah berusaha, maka kita menyerahkan sisanya dan hasilnya kepada Allah SWT. Karena Allah SWT pasti mengetahui apa yang terbaik untuk kita, untuk seluruh hamba-hambanya. Dan yang terakhir, yang perlu kita sama-sama ingat adalah Allah SWT tidak akan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Sekian dari saya, bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.